ketika Anda ingin menyelesaikan suatu penelitian, karena tanpa landasan atau tanpa sumber yang relevan, nanti Anda akan menghasilkan hasil akhir dari penelitiannya juga sudah akan kemana-mana hasilnya, jadi tidak ada hubungan dengan hasil yang ingin dicari akhirnya. Lalu yang keempat, setelah itu yang keempat, menguji hipotesis. Jadi setelah Anda mendapatkan teori atau mendapatkan rumus tersebut, Anda bisa lakukan pengujian terhadap hasil penelitian yang dikerjakan, apakah hasilnya itu bisa diterima secara ilmiah atau hasilnya menghasilkan yang berbeda dari yang diperkirakan. Nah, ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai atau berbanding terbalik dengan hipotesis atau dari rumus yang sudah ditentukan, berarti Anda harus bisa mencari kenapa hal ini bisa terjadi perbedaan. Apakah ada hal-hal yang baru yang didapatkan dari penelitian tersebut, atau didapatkan teori hipotesisnya sudah tidak relevan lagi atau sudah tidak sesuai lagi dengan penelitian yang dikerjakan. Di bagian akhir adalah menarik kesimpulan. Jadi setelah mendapatkan hipotesis, menguji hipotesis, Anda harus bisa menyimpulkan apa yang bisa disimpulkan dari riset tersebut atau dari penelitian tersebut. Jadi 5 poin ini adalah poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah poin yang penting ketika Anda ingin melakukan penelitian. Jadi 5 poin ini selalu ada pada saat Anda melakukan penelitian. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, masuk ke slide berikutnya. Kemudian di bagian ini knowledge atau ilmu pengetahuan pada awalnya atau hakikatnya memiliki beberapa komponen. Yang pertama sebagai teori, kemudian di bagian ini sebagai teori bisa diartikan teori tersebut telah diuji secara generalisasi atau secara umum, kebenarannya secara ilmiah, seperti misalkan teori mengenai gaya gravitasi. Jadi kalau misalkan suatu benda yang dilemparkan ke atas, seperti misalnya Anda melemparkan batu ke atas, itu akan jatuh ke bawah, yaitu sudah ada teorinya. Jadi berapa nilai kecepatan gaya gravitasi, kemudian berapa cepat dia melaju dari titik tertinggi pada saat dia jatuh sampai berada di bawah tanah atau berada jatuh ke permukaan tanah. Itu hanya sebagai contoh, itu teori yang sudah digeneralkan secara umum. Kemudian yang kedua, di penelitian itu berhubungan dengan hal-hal yang faktual atau nyata atau keadaan yang sebenarnya. Jadi ketika Anda masuk di ranah akademisi atau di ranah saintifik, itu penjelasannya itu selalu ada faktanya, ada buktinya, atau ada kebenarannya. Jadi kalau misalnya
itu tidak bisa dibuktikan secara visual atau secara fakta, maka dia bukan masuk ke dalam ranah saintifik. Jadi berbeda lagi ilmunya. Jadi kalau misalnya ada ranah saintifik, ada metafisika. Jadi kalau di ranah ini, di ranah metodologi penelitian itu ada masuk ke dalam ranah saintifik yang ada faktanya, ada buktinya yang bisa dibuktikan secara aktual dari kebenaran tersebut. Lalu fenomena itu bisa berupa hal-hal yang alami atau hal-hal yang natural yang terjadi seperti gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera, seperti melihat fenomena nyala api, lift up, atau melihat warna nyala api yang berwarna merah, ada warna biru, ada warna orange. Nah, itu bisa dilihat secara aktual atau secara langsung menggunakan menggunakan panca indera. Kemudian menggunakan pendengaran, penciuman, rasa, dan perabaan atau menggunakan kulit. Nah, fenomena-fenomena ini yang bisa dilakukan atau bisa didekati dengan pendekatan menggunakan panca indera. Jadi ada 5 panca indera yang dimiliki oleh manusia untuk bisa menjelaskan fenomena apa yang terjadi di penelitian tersebut. Lalu yang keempat, menentukan konsep, istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena, seperti apa konsepnya. Kemudian ini adalah hal yang paling harusnya dimiliki ya sebagai peneliti. Seorang peneliti atau ilmuwan harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia empirisme, memiliki rasionalisme, kritisme, juga harus memiliki sikap ilmiah sebagai berikut. Nah, di bagian empiris ini artinya Anda ketika melakukan penelitian Anda harus memiliki pengalaman yang sudah didapatkan di bagian sebelumnya ketika Anda ingin melakukan penelitian tersebut. Kalau misalnya penelitian ini Anda belum pernah mendapatkan empiris atau belum mendapatkan pengalaman, jelas Anda akan mencoba-coba di penelitian tersebut. Apakah penelitian ini benar atau salah? Tapi kalau misalnya sudah memiliki tahap awal, pengalaman yang dimiliki, maka penelitian itu akan lebih terukur dan lebih terarah kemana penelitian tersebut dikerjakan, akan dijalankan. Lalu rasionalis itu berhubungan dengan masuk akal atau berhubungan dengan logis atau tidak hasil dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Kemudian memiliki kritis. Kritis itu artinya ketika Anda mendapatkan suatu atau data yang didapat, Anda tidak menerima data tersebut atau hasil tersebut secara mempercayai atau meyakini bahwa hasilnya itu benar. Jadi Anda bersifat kritis. Benar nggak sih hasilnya atau benar tidak hasil yang diperoleh tersebut? Jadi ada semacam sikap ketidakpercayaan terhadap data yang diperoleh. Nah, dengan sifat kritis ini maka Anda bisa menggali lebih dalam lagi dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Kalau misalnya sudah dapat hasil, sudah tidak ada sifat kritis, ya diterima begitu saja hasilnya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan juga ya hasilnya juga
kesimpulan yang cukup baik, karena menerima data hanya berdasarkan data yang diperoleh, tapi tidak berpikir secara kritis apakah data yang didapatkan atau diperoleh tersebut sudah sesuai dengan metode yang dilakukan, apakah data tersebut sudah pas dengan kondisi pada saat Anda melakukan eksperimen, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang lain, yang pertama sikap ingin tahu, karena tanpa rasa yang ingin tahu yang besar, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa mesti ini, kenapa mesti itu, Anda tidak memiliki itu, maka penelitian itu atau riset tersebut yang dikerjakan ya tidak terlalu dalam. Artinya rasa ingin tahunya tidak terlalu besar, jadi hanya ingin tahu di bagian luarnya saja. Kemudian skeptik tadi ya sama seperti apa, keraguan atau kritis. Jadi apakah hasilnya sudah benar, apakah hasilnya sudah kurang tepat, atau masih perlu dilakukan lagi pengambilan datanya, atau perlu dirubah lagi metode penelitian yang ingin dikerjakan atau dilakukan, atau membuat lagi penelitian yang baru. Jadi penelitiannya belum selesai tapi sudah pindah lagi. Nah, itu keraguan atau sikap skeptik ini, sikap apa, kritis ini perlu dimiliki oleh seorang yang ingin melakukan penelitian, karena tanpa sikap seperti ini maka dia akan menerima begitu saja hasil-hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Lalu yang ketiga, kritis objektif. Jadi penelitian ini atau penelitian dikerjakan tersebut harus objek, sesuai dengan bagian yang diteliti atau objek yang diteliti. Jadi kalau misalnya tidak objektif, nanti hasilnya juga akan berbeda. Jadi kalau misalnya Anda menilai hasil penelitian itu berdasarkan penilaian secara subjektif atau secara individual, atau menilai secara kelompok, tidak berdasarkan objek yang dituju, maka hasil akhirnya atau kesimpulan yang didapatkan juga akan berbeda dari yang diteliti. Kemudian yang kelima, free from ethic, bahwa ilmu itu monologis, yaitu menilai apa yang benar dan apa yang salah. Nah, bagian ini peneliti harus bisa memberikan kesimpulan atau memberikan gambaran dari penelitian yang dikerjakan tersebut, apakah sudah benar dan salah dari hasil penelitian yang didapatkan tersebut. Seberapa persen kebenaran penelitian yang didapatkan, atau seberapa persen atau seberapa besar kesalahan dari hasil riset yang dikerjakan tersebut. Jadi seorang peneliti juga harus mampu bisa menjelaskan prosentase keakurasian atau kebenaran dari penelitian yang dipergunakan tersebut atau yang dilakukan tersebut. Kemudian berdasarkan kesimpulan, tujuan penelitian berdasarkan kesimpulan tentang pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut. Ya, pertama, tujuan dari penelitian itu adalah untuk mendapatkan atau memperluas ilmu pengetahuan. Jadi untuk memperoleh data empiris dapat digunakan dalam
merumuskan atau memperluas verifikasi teori. Jadi tujuan penelitian itu adalah untuk menambah wawasan atau memberikan informasi yang lebih baru dari yang sebelumnya. Jadi sebelum dilakukan penelitian kan informasi itu belum diketahui data apa yang dimiliki dari objek yang sedang diteliti. Setelah dilakukan penelitian, maka bisa memberikan tambahan atau memberikan informasi baru. Kemudian untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan yang ada dalam kehidupan. Jadi ketika penelitian itu dilakukan atau dikerjakan, maka penelitian itu umumnya diawali ada masalah. Berarti kalau misalnya tidak ada masalah, berarti nggak perlu teliti. Jadi awal dari penelitian itu bisa saja bersumber dari permasalahan, seperti misalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kayak yang sekarang lagi COVID-19 itu kan masalah, jadi masalah. Nah, maka banyak sekarang jadi peneliti-peneliti yang bermunculan. Jadi ada yang meneliti tentang obat, kemudian ada yang meneliti tentang vaksin, kemudian ada yang meneliti tentang bagaimana pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan lain sebagainya. Jadi diawali dari permasalahan. Jadi ada permasalahan. Nah, permasalahan itu yang diteliti. Apakah bisa diselesaikan atau masih perlu penelitian selanjutnya. Kemudian untuk berbagai sumber atau informasi dari ketika Anda melakukan penelitian bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan secara umum ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Ini hanya ditampilkan hanya 5 ya. Yang pertama berdasarkan experience atau pengalaman seseorang ketika dia melakukan penelitian tersebut. Semakin banyak experience atau pengalaman yang dimiliki, maka hasil penelitian yang didapatkan atau hasil penelitian yang dikerjakan juga akan lebih baik atau lebih bermanfaat atau jika dibandingkan dengan yang belum memiliki pengalaman sama sekali, artinya masih melakukan coba-coba untuk melakukan penelitian tersebut. Kemudian pengalaman yang kedua adalah otoritas. Otoritas itu semacam kemampuan dari seseorang peneliti tersebut untuk memberikan otoritasnya. Jadi otoritas itu artinya memberikan pendapatnya atau memberikan pikirannya sendiri atau memberikan gagasannya. Itu bisa berasal dari peneliti tersebut. Jadi kalau misalnya katakanlah peneliti ini sudah memiliki pengalaman yang cukup baik atau cukup banyak untuk pernah mengerjakan penelitian tersebut, maka dia memiliki otoritas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang bisa dikatakan ya baru pertama kali melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya seseorang sudah secara experience atau secara pengalaman memiliki penelitian cukup panjang, sudah cukup banyak, maka dia memiliki nilai otoritas juga lebih tinggi. Artinya dia memiliki kewenangan atau nilai otoritasnya untuk memberikan hasil penelitian ini apakah cukup
relevan yang sedang dikerjakan atau kurang relevan atau bahkan tidak berguna sama sekali. Kemudian yang ketiga metode deduktif, metode induktif, metode ilmiah. Jadi nanti ini adalah metode-metode yang bisa dikategorikan secara berdasarkan sumber pengetahuan atau informasi dari dalam penelitian tersebut. Jadi penelitian ini dipengaruhi oleh 5 unsur ini pada orang yang ingin melakukan penelitian tersebut. Ya, jadi yang ini adalah yang tadi penjelasan mengenai pengalaman. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan. Jadi semakin banyak pengalaman yang dimiliki, maka pengetahuan yang diketahui juga semakin lebih luas, sehingga ranah penelitian yang ingin dikerjakan juga semakin lebih jauh. Lalu yang kedua, otoritas. Nah, di bagian ini seorang berwenang dianggap benar hanya karena kedudukannya seperti raja, kepala suku, atau pendeta. Jadi otoritas itu dulu orang beranggapan menurut kepala suku, menurut seseorang atau menurut raja dan lain sebagainya itu dianggap sudah suatu kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang bisa dikategorikan ya sudah kebenaran yang tidak bisa disalahi lagi. Jadi ya dulu orang beranggapan seperti itu. Nah, tapi di sekarang karena orang sudah berpindah cara berpikirnya, cara memahami sesuatu kondisi atau suatu keadaan itu, maka kadang orang sudah tidak terlalu begitu banyak mempercayai. Jadi ada yang seperti itu ya, tapi setelah dibuktikan atau setelah dilihat secara aktualnya, ternyata enggak juga, masih ada yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan nilai otoritasnya. Kemudian metode deduktif atau artinya metode pendekatan yang secara rasionalis atau secara masuk akal atau logis. Jadi metode deduktif adalah suatu proses berpikir dari hal yang general dulu atau dari hal yang umum, lalu masuk ke hal yang khusus atau lebih spesifik. Jadi kalau misalnya digambarkan seperti gambar segitiga. Jadi kalau misalnya Anda lihat gambar segitiga, berarti hal yang bagian paling dasar itu adalah dasar dari segitiga, lalu naik ke atas, semakin mengkerucut, dan sampailah di titik tertentu. Itulah yang dimaksud dengan hal yang spesifik atau hal yang khusus. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya pernah membaca atau buku-buku ya, buku seperti tes TPA, di situ banyak sekali keluar statement mengenai rasional berhubungan dengan hal-hal yang rasional. Misalkan dituliskan di bagian ini premisnya, premis mayor semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Kemudian premis minor, tumbuhan termasuk makhluk hidup. Lalu yang bisa Anda simpulkan dari premis mayor dan minor tersebut adalah karena itu tumbuhan membutuhkan oksigen. Artinya bisa dituliskan di sini pada premis mayor ada kata makhluk hidup,
Kemudian ada premis minor, ada makhluk hidup. Jadi karena kesamaan bisa dicoret, dicoret. Jadi di bagian ini ada kata tumbuhan, maka tumbuhan dan ada kalimat ada kata oksigen. Jadi tumbuhan dan oksigen dan seterusnya. Jadi ini adalah langkah metode deduktif. Jadi metode deduktif itu seperti ini. Jadi hal yang general, ini adalah hal yang general, ini adalah general. General itu artinya semua. Hal yang umum, jadi semua. Kemudian spesifiknya tumbuhan. Jadi mengarah ke tumbuhan, spesifikasinya ada tumbuhan. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Bisa disimpulkan tumbuhan membutuhkan oksigen. Kemudian yang general lagi misalkan ini general umumnya semua buku dicetak di Perancis, berarti semua buku. Kemudian yang spesifiknya atau premis minor yang spesifik yang saya baca adalah sebuah buku. Kalau misalnya dicoret sebuah buku-buku, jadi bisa dituliskan oleh karena itu buku yang saya baca dicetak di Perancis. Jadi metode deduktif itu artinya metode yang proses berpikirnya dari hal-hal yang umum, hal yang general secara umum, lalu masuk ke bagian yang spesifik atau bagian yang khusus dengan menggunakan peraturannya adalah peraturan logika. Lalu metode induktif dasar pendekatan berdasarkan empiris. Pendekatan ini diinisiasi atau diprakarsai oleh Bacon yang mencari cara baru untuk mengetahui pengetahuan secara benar. Jadi metode induktif ini adalah dasar pendekatan empiris. Yang pertama sebagai contoh perbedaan antara metode deduktif dan induktif dapat dijelaskan pada contoh berikut ini. Misalkan di deduktif setiap binatang menyusui mempunyai paru-paru. Berarti setiap binatang yang menyusui mempunyai paru-paru. Kelinci adalah binatang menyusui. Lalu apa yang bisa disimpulkan? Karena ini adalah ada kata yang sama dari premis yang pertama menyusui, kemudian kelinci adalah menyusui, maka bisa disimpulkan oleh karena itu kelinci mempunyai paru-paru. Jadi bisa dituliskan konklusinya atau kesimpulannya dari metode induktifnya seperti ini. Jadi Anda bisa menentukannya dengan cara seperti ini. Jadi dilihat kalimat penjelasan untuk premis mayor, kemudian premis minornya, lalu kesimpulannya seperti ini. Kemudian itu deduktif, lalu yang induktif tiap kelinci yang diobservasi mempunyai paru-paru. Jadi kalimat ini mengacu ke kalimat yang pertama. Jadi oleh karena itu semua kelinci mempunyai paru-paru. Jadi kalau yang pertama premis mayor dituliskan seperti ini, tiap kelinci yang diobservasi mempunyai paru-paru. Berarti semua kelinci, oleh karena itu semua kelinci mempunyai paru-paru. Berarti dibalik. Jadi kalau misalnya induktif itu dari spesifik dulu, kemudian ke general. Jadi bisa dilihat di kalimat ini ada kata yang bisa diidentifikasi.
Ini tiap kelinci, berarti dia hanya menceritakan spesifik berhubungan dengan kelinci. Kelincinya kan macam-macam. Tiap kelinci, jadi hanya kelinci saja yang diobservasi. Oleh karena itu, semua kelinci. Nah, semua kelinci itu kan jenisnya bermacam-macam. Ada kelinci yang warna, misalkan ada warna merah, ada warna kuning, ada warna apa yang lain, dan atau misalnya ada kelinci jenis spesies apa. Nah, tapi diartikan atau diberikan kesimpulan semua kelinci mempunyai paru-paru. Artinya proses induktif itu menjelaskan dari hal yang spesifik dulu, hal-hal yang khusus, lalu ditarik secara general, secara umum untuk memberikan kesimpulan. Ini adalah gambaran flow chart atau tampilan mengenai teori tadi. Pertama ada teori berhubungan dengan hipotesis. Hipotesis itu menjelaskan tentang pemahaman atau bisa berhubungan dengan persamaan matematika. Kemudian setelah mendapatkan model persamaan tersebut, didapatlah observasi atau mendapatkan data atau mengumpulkan data tersebut. Setelah didapatkan datanya, kemudian menentukan pattern atau pola apa yang ingin dihasilkan dari data yang sudah diperoleh tersebut. Apakah ingin disajikan secara tampilan secara statistik, atau berdasarkan hasil survei, atau berdasarkan hasil yang lain. Jadi polanya seperti itu. Kemudian ini hanya teori ya, metode ilmiah. Metode ini pertama kali diinisiasi oleh Darwin, yang saat pertama kali mengembangkan teori evolusi. Lalu hal yang perlu diketahui ketika mengerjakan atau melakukan metode ilmiah atau cara ilmiah, yang pertama, kegiatan penelitian didasarkan pada 3 ciri-ciri keilmuan. Yang pertama, hal-hal yang ilmiah itu selalu berhubungan dengan hal yang rasional, kemudian berhubungan dengan empiris. Empiris ini hal yang berhubungan dengan pengalaman, atau yang berhubungan dengan panca indera. Jadi pengalaman itu segala sesuatu atau pengalaman itu bisa dialami atau bisa diterima ketika panca indera itu berfungsi. Misalkan ketika Anda melihat warna nyala api, umpama, misalkan warna nyala api kan warna merah atau warna biru atau warna hijau. Secara pengalaman yang bisa dilihat adalah menggunakan indera mata atau penglihatan, jadi bisa dialami. Nah, di bagian ini yang bisa berfungsi adalah ketika panca indera tersebut bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau misalnya ada salah satu bagian panca indera yang tidak berfungsi, maka kemampuan empirisnya menjadi berkurang secara metode ilmiahnya. Lalu setelah mendapatkan semua data atau semua informasi,
maka Anda harus mampu menjelaskan proses yang digunakan penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu, artinya penyusunan. Jadi hasil penelitian tersebut disajikan atau ditampilkan secara sistematis.